Lagi cari bor tembok murah, nggak nyusahin kalau dipakai kerja dan bergaransi, mungkin bor ini bisa menjadi pilihan kalian. Bagaimana? Udah kayak bintang iklan belum? Saya tadi cuma latihan aja ya, cuma latihan aja, mana tahu bisa jadi bintang iklan ya. Nah, ini bor yang akan kita bahas kali ini saya terus terang belum tahu bagaimana kualitasnya, belum saya unboxing juga. Di sini ada brand Yasuka ya, bor dari brand Yasuka, bor tembok untuk tipenya adalah YID 071A. Harganya itu di marketplace online antara 350 sampai dengan 400 ribu lebih ya, tergantung toko yang menjual. Dan untuk link pembeliannya saya sudah sertakan pada kolom deskripsi. Untuk bor yang kita bahas kali ini dari brand Yasuka sudah pasti ada garansinya 1 tahun, tetapi untuk pelayanannya saya belum tahu bagaimana ya teman-teman ya. Untuk pelayanan after salesnya saya belum tahu bagaimana, apakah bagus atau tidak, saya belum tahu. Yang pasti ada garansinya. Nah, untuk kualitasnya bagaimana? Mari kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, memang Yasuka ini the best ya. Walaupun hanya dari dus ya, tetapi keterangannya lengkap, warnanya cukup menarik. Ya, kalau kita lihat ini sih cukup berkelas ya, cukup niat untuk jualannya. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga untuk fitur-fiturnya. Nah, ini lengkap sekali untuk spesifikasinya nih. Di sini diterangkan ya. Untuk motornya, lalu dinamonya, berapa konsumsi listriknya, RPM-nya ya kan, fitur-fiturnya. Nah, lengkap sekali di sini ya. Oke, langsung saja kita lihat ya, apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama di sini ada kartu garansi ya. Kartu garansinya saja sudah kelihatan niat ya. Ini harganya tidak mahal, tetapi untuk kartu garansinya terlihat bonafit ya. Seperti brand-brand mahal. Ya ini harganya apa ya, kelas menengah lah. Saya katakan kelas menengah seperti modern ya, NRT, kurang lebih seperti itu untuk harganya. Tetapi nih, lihat nih. Kartu garansinya saja sudah niat. Ini yang paling saya suka dari Yasuka. Detail-detail kecil seperti ini diperhatikan juga. Nah, untuk service centernya ya, sini nih. Ada Tangerang, Surabaya, dan Medan. Ada alamatnya juga. Kalau mau di-capture silakan. Untuk garansinya sendiri, nih garansinya ya. 1 tahun, garansi 1 tahun sejak tanggal pembelian. Garansi sudah termasuk jasa perbaikan dan suku cadang untuk kerusakan pada pemakaian normal. Ingat ya, pemakaian normal atau kesalahan produksi, bukan karena dipakai over spek ya. Lalu berikutnya ada buku panduan. Buku panduannya juga sudah berbahasa Indonesia. Sudah berbahasa Indonesia untuk buku panduannya. Lalu ada handle tambahan. Selanjutnya ini mesin bornya ya. Mesin bor. Nah, bentuknya ya umum ya. Bentuknya umum. Di sini ada indikator kedalaman pengeboran. Dan kuncinya nempel di kabel. Oke. Udah kosong ya. Nih, udah kosong nih. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Selanjutnya kita bahas build quality. Yang pertama handle tambahan ya. Handle tambahannya ini bahannya adalah plastik, tetapi untuk kualitasnya saya katakan ini lumayan bagus ya plastiknya. Tebal. Ini plastiknya tebal. Lalu pada handle-nya ini dilapisi lagi dengan karet ya. Ini karet. Jadi kalau kita gunakan lumayan nyaman. Selanjutnya untuk indikator kedalaman pengeboran, ini bahannya plastik biasa dan ini rentan patah ya. Agak sedikit ringkih kalau menurut saya ya indikatornya ini. Lalu unit mesinnya. Nah, ini nih. Ini bodinya warna orange. Mantap ya. Cantik sih. Untuk tingkat finishingnya juga rapi. Material ban plastiknya tidak terkesan murahan ya teman-teman ya. Lalu ada grip karet juga diberikan di sini. Lumayan tebal untuk grip karetnya ini. Lumayan nyaman juga di tangan nih. Kalau kita gunakan lumayan nyaman. Lalu untuk cak juga kokoh. Nggak ada goyang-goyang. Untuk trigger nggak ada masalah. Lalu untuk reversible nggak ada masalah. Untuk kabelnya juga tingkat ketebalannya sudah standar ya. Sudah standar untuk tingkat ketebalannya. Overall untuk build quality jempolan sih untuk harga segini. Untuk fiturnya yang pertama di sini ada handle tambahan. Ini handle tambahannya bisa kita pasangkan di sini posisinya. Nah, ini sistem cara kerjanya adalah diputar di sini ya. Untuk melonggarkan dan mengeratkannya sistemnya diputar seperti ini. Nah, ini untuk mengeratkan ke arah belakang dan untuk melonggarkan ke arah depan seperti ini. Untuk indikator kedalaman pengeborannya ini bisa dipasangkan di sini. Di sini ya.
Caranya ya kita harus longgarkan terlebih dahulu. Setelah longgar, ini bisa bermain ya. Lalu kita masukkan. Nah, masukkannya kurang lebih seperti ini ya. Ini dilonggarkan terlebih dahulu memang. Agak kebalik saya mungkin ya. Ya, dari depan ya teman-teman ya. Dari depan. Untuk dimasukkannya dari depan bukan dari belakang. Karena kalau dari belakang nggak bisa. Nah, sudah dapat posisi yang kita inginkan. Langsung kita eratkan saja. Nah, udah jadi ya. Udah jadi. Lalu, untuk cak masih menggunakan kunci. Kunci yang kita dapatkan pada paket pembelian ya. Ada variable speed pada trigger. Nah, ini kita bisa sesuaikan kecepatan yang kita butuhkan. Ini ya, dikurangi. Yang ini untuk kecepatannya yang paling cepat. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri. Ada trigger lock. Nih, kalau mau merilisnya atau melepaskannya tinggal tekan lagi triggernya. Untuk bor tembok harga 400 ribuan ini lengkap ya, seperti Stanley yang kemarin kita bahas. Untuk spesifikasi, kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji performa, yang pertama kita akan lihat konsumsi listriknya pada kecepatan yang paling tinggi ya. Maksimalnya berapa, tanpa beban ya, atau tidak digunakan untuk bekerja. Idle-nya di angka 240-an ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan uji RPM maksimal. RPM maksimalnya di angka 3053 RPM. Kalau kita lihat spek tertulis di sini 2800 ya. RPM maksimalnya. Berarti ini sudah melebihi spek. Kita akan set coba ke RPM minimum ya. RPM minimumnya. Nah, sudah minimum. Minimum di angka 2014 RPM. Untuk cak bisa menampung mata bor minimal di angka 1,5 mm, maksimalnya di angka 13 mm ya untuk pangkal caknya. Lalu untuk panjang kabelnya, ini sudah saya ukur adalah 2 meter. Sekarang kita akan ukur beratnya. Untuk mengukur beratnya, aksesorisnya sudah saya pasangkan semua ya. Ini untuk handle tambahan sudah saya pasangkan, indikator kedalaman pengeboran sudah saya pasangkan. Kita lihat sama-sama berapa beratnya. Sesuai ya dengan spek tertulis. Kalau spek tertulis itu di angka 1,9, ini 1,8. Ya kalau kita bulatkan 1,9. Untuk uji performa, yang pertama di sini saya menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm dari Bosch. Untuk media pengeboran adalah kayu mahoni ya. Ini saya gunakan kecepatan yang paling tinggi dan modenya mode mengebor biasa. Oke, sampai habis nggak ada masalah ya. Untuk RPM-nya tinggi sekali, cepat sekali menggunakan mata bor 12 mm. Selanjutnya saya akan mengebor besi ya. Ini ada lempeng besi, ketebalannya 1 cm. Menggunakan mata bor besi ukuran 8 mm. Ini saya gunakan kecepatan paling rendah ya. Biar tidak panas ya, kasih pelumas lagi.
Oke. Bisa sampai selesai ya teman-teman ya. Untuk mengebor besi memang tergantung ketajaman mata bornya ya. Sekarang kita akan mengebor con block atau paving block itu menggunakan mata bor beton ukuran 12 mm. Fiturnya jelas ya, fitur hammer impact. Nah, kita lihat bagaimana ini performa dari bornya. Ini kecepatan maksimal ya teman-teman ya. Gila sih. Pukulan impactnya itu gila ya teman-teman ya. Ini saya katakan gila untuk pukulan impactnya ya. Memang tadi pada saat kita mengebor kayu itu agak sedikit ada loose power ya. Tetapi untuk pukulan impactnya ini benar-benar gila teman-teman. Benar-benar kencang untuk pukulan impactnya. Cepat sekali nih. Untuk menghabiskan mata bornya sampai kedalaman seperti ini. Cepat sekali teman-teman. Sekarang kita ukur suhunya ya. Angkanya 42 derajat, masih tergolong normal. Pada motornya 48, masih bisa dibilang normal ya. Untuk suhunya juga oke. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor tembok dari brand Yasuka ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau tidak sependapat dengan saya, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Dari segi build quality dengan harga yang ditawarkan, tidak ada yang bisa kita komplain ya. Build quality seperti ini sudah wajar. Lalu untuk fiturnya semuanya bekerja dengan baik pada saat saya gunakan tadi, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Untuk segi spesifikasi pada saat saya uji menggunakan alat ukur, spek yang tertulis sudah sesuai ya. Lalu untuk RPM-nya ini over spek. Pada saat kita uji tadi di angka 3000, tertulis hanya 2800, mantap. Dan terakhir untuk performanya. Untuk performa pada saat mengebor kayu tadi ada sedikit loose power yang saya rasakan. Tetapi ya masih oke ya, masih oke. Lalu mengebor besi nggak ada masalah. Mengebor paving block tadi atau con block, nah itu yang mantap ya. Yang seperti saya katakan tadi, impact-nya itu pukulannya mantap sekali. Jadi itu tergolong cepat ya. Mengebor con block yang keras, itu keras ya. Con block itu kan biasanya dilindas-lindas mobil, truk segala macam ya. Cukup keras. Dengan performa seperti tadi saya rasa ini oke sekali untuk pukulan impact-nya. Ya kalau memang kalian sedang mencari bor untuk kegiatan rumahan atau bor yang bisa digunakan untuk kerja-kerja berat sekali-sekali, ya ini oke ya. Kalau budget kalian itu tidak bisa ke angka 600 atau 700 atau mentoknya di angka 400-an, ya Yasuka ini adalah pilihan terbaik menurut saya. Pilihan terbaik menurut saya itu berdasarkan dari pengalaman saya menggunakan bor-bor yang telah saya ulas. Kalau kalian tanya, Bang, bagusan mana dengan Dolis? Terus terang saya belum pernah uji bor tembok seperti ini ya dari brand Dolis. Atau kalian tanya, Bang, bagusan mana dengan Modern atau Ryu? Saya belum pernah coba juga kedua brand itu. Tetapi kalau kalian tanyakan kepada saya, Bang, bagusan mana dengan Stanley? Ya jelas bagus Stanley ya. Harganya juga sudah jauh bedanya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.